Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu saat sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, khususnya buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan. Ya, kiranya Tuhan yang berkata-kata dalam kehidupan kami. Setiap apa firman yang keluar dari hamba-Mu menjadi kekuatan, menjadi dipakai dan diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mengangkat khotbah kita dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12-13. 1 Timotius pasal 4 ayat 12-13 dikatakan di sini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema kita pada saat ini yaitu pemuda yang kuat bersama Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang bertemakan pemuda yang kuat bersama Tuhan. Kita tahu dulu dalam Timotius ini bercerita tentang Timotius, seorang yang bertobat pada pelayanan Paulus pada saat perjalanan Paulus ke Galilea. Ibu Timotius seorang Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Timotius sudah mengetahui perjanjian lama sejak masa kanak-kanak, dan sejak ia masuk Kristen, Paulus menyiapkan dia untuk mengambil alih tugas daripadanya sebagai generasi penerus. Jadi, buat saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai pemuda yang bertuhan, haruslah kita sebagai generasi penerus yang bisa dipercayai. Banyak hal baik yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Salah satunya seperti yang kita sudah baca dalam Timotius tadi. Jadi, yang menjadi poin pertama yang kita ambil dari ayat firman Tuhan pada saat ini. Pemuda yang kuat bersama Tuhan itu seperti apa? Yang pertama, jadilah teladan bagi orang banyak. Seperti apakah teladan bagi orang banyak? Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ada beberapa contoh yang harus kita lakukan sebagai pemuda supaya menjadi teladan bagi orang banyak. Yang pertama, jadilah teladan dalam perkataanmu. Kenapa dikatakan jadilah teladan dalam perkataanmu? Di sini Tuhan ingin pemuda itu kuat dalam perkataan, yang artinya tanggung jawab dalam setiap perkataan seperti yang sering kita lihat dan bahkan kita lakukan dalam kehidupan kita seharian. Di saat kita berbicara, contohnya di lapak tua, di situ kita contohnya di saat kita berbicara di lapo tua, kita tidak bisa, dan semua itu tidak bisa kita tanggung jawabkan. Kita sudah dihantui oleh minuman. Saat setan sudah datang, maka berterbanganlah gelas, orang-orang yang lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai pemuda bertanggung jawab.
Kita harus mengontrol diri dalam perkataan sehingga perkataan bisa menjadi berkat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Itulah salah satu contohnya. Ketika kita melihat orang-orang yang nongkrong di lapo tua. Apa sih yang mereka bicarakan? Hal-hal yang tidak penting. Mereka tidak sadar karena dikuasai dengan nafsu mereka tadi, dengan meminum alkohol. Itu tidak termasuk. Itulah contoh pemuda yang tidak bertanggung jawab, pemuda yang tidak patuh dicontoh, diteladani. Yang kedua, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Apa sih yang dimaksud dengan teladan dalam tingkah laku? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Pemuda yang sudah berorganisasi tentu sudah lebih baik tingkah lakunya dibandingkan dengan orang yang tidak berorganisasi. Karena kenapa? Karena kita yang ada di sini yang sudah berorganisasi sudah dididik untuk jadi orang yang bisa dicontoh untuk pemuda-pemuda lain. Maka dari jadi itulah pemuda yang benar-benar menjalankan apa tujuan organisasi saudara. Itulah salah satu contoh pemuda yang menjadi teladan dalam tingkah lakunya. Seperti apa? Dimulai dari perbuatannya sendiri. Contohnya ketika dalam sebuah organisasi, pemuda biasanya dalam sebuah organisasi itu ada terorganisir, dia ada strukturnya, ada mulai dari ketua, ada pemimpinnya. Khususnya di pemuda kita saat ini, anak muda saat ini, pemimpin-pemimpin yang muda yang bisa dicontoh. Dia bisa menggerakkan, dia bisa menjalankan visi misi, program-program yang ada di dalam organisasi itu. Itu dimulai dari terjalannya itu semua dikarenakan dari dirinya sendiri. Dia menjadi teladan kepada anggotanya, dia menjadi teladan kepada teman-temannya. Dia tidak menunggu-nunggu. Dia menjadi pemimpin yang baik, teladan yang baik mulai dari perkataannya, tingkah lakunya. Itulah yang dinamakan contoh yang pemuda yang menjadi teladan dalam tingkah lakunya. Yang ketiga, jadilah teladan dalam kasihmu. Apa sih yang dimaksud dengan jadilah teladan dalam kasihmu? Kita tahu dulu bahwa kasih adalah hal utama yang buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai pemuda dituntut untuk bisa saling mengasihi. Seperti yang telah Yesus sampaikan, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah sesama manusia itu? Bagaimana kisah kita mengasihi manusia itu? Jelas dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada contoh atau ilustrasi di sini kepada saya. Ada seorang pemuda yang rajin bekerja dengan tulus dan sering membantu orang. Pada suatu hari datang seorang pemuda yang kotor, bajunya robek dan kurus. Pemuda yang rajin merasa kasihan dan kemudian pemuda itu memumpung di rumahnya, memberikan dia baju dan memberikan dia makan. 1 minggu berlalu, si pemuda yang dibantunya tidak mau bekerja membantu pemuda yang rajin. Si pemuda itu berpikir dan berdoa kepada Tuhan. Salahkah aku menyuruh dia pergi dari rumahku? Apakah aku jadi orang yang tidak memiliki kasih? Lalu si pemuda itu pergi ke gereja dan dia bertanya kepada pendeta seperti doanya. Lalu Pak Pendeta menjawab, suruhlah dia pergi dan kasihilah sesamamu manusia. Dari kalimat yang disampaikan pendeta itu dia sadar siapa sebenarnya yang kita kasihi dan siapa sesama manusia itu yang kita kasihi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai seorang pemuda di dalam lingkungan orang-orang Kristen,
Tidak hanya untuk orang-orang Kristen, ini untuk berlaku bagi semua orang. Kita harus menjadi teladan, pemuda yang menjadi teladan dalam kasih. Karena telah dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana engkau mengasihi dirimu, seperti itulah engkau mengasihi sesamamu manusia. Nah, yang keempat, jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini dikatakan, jadilah pemuda dalam kesetiaanmu. Jadilah pemuda yang setia dalam beragama, dalam rumah tangga, dalam berpacaran, dan selalu setia dalam segi apapun itu. Banyak pemuda yang sekarang bangga apabila memiliki pacar banyak, dan bahkan orang tua sekarang bangga dia disebut kalau ketika dia berselingkuh. Kita terkadang menganggap bahwa setiap pasangan kita itu bukan zamannya lagi. Bahkan sekarang ini seseorang bangga kalau pacarnya bunuh diri karena dia ketahuan selingkuh. Apabila kita menyadari betapa berdosanya kita, betapa kotornya kita, dan betapa tak manusianya kita, maka dari itu, buat kawan-kawan atau saudara-saudara yang terkasih yang merasa dirinya pemuda, mari kita ubah pemikiran yang seperti itu, karena kitalah garda terdepan untuk perubahan kita. Kitalah penerusnya. Mari saudara-saudara berubah. Jangan kita mengikuti hal-hal yang tidak baik. Bukan berarti karena semakin canggihnya sesuatu, karena semakin berkembangnya zaman, maka perbuatan kita semakin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbuatan kita lebih mengarah ke hal-hal duniawi. Mari saudara, jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Ketika engkau memutuskan, saya harus menjadi pemuda yang baik, pemuda yang setia, pemuda yang bisa diteladani dalam perilaku, dalam perkataan. Janganlah itu diubah, janganlah itu terpengaruh dengan hal-hal dunia ini. Fokuslah kepada apa tujuanmu. Fokuslah terhadap Tuhan. Menjadi pemuda yang bisa diteladani. Yang kedua, garis besar yang kedua yang bisa kita ambil, bersiap untuk kedatangan Tuhan. Apa yang harus kita siapkan sebagai pemuda yang kuat bersama Tuhan? Yang pertama, bertekun membaca kitab suci. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kita ajaran salah satunya melalui kitab-kitab suci yang harus kita baca sebagai pemuda yang beriman. Jangan pernah merasa membaca kitab suci itu bukanlah hal yang penting. Terkadang kita mau disindir orang karena kita membaca Alkitab. Oh, sok alim, sok benar. Karena omongan orang yang kita dengar itu malah jadi merasa malu untuk membaca Alkitab di depan orang. Tidak, saudara, jangan. Itu akan membuat saudara menjadi tidak maju, itu membuat saudara menjadi ketinggalan dan jauh di hadapan Tuhan. Tidak menjadi teladan yang baik, tidak menjadi teladan yang bersiap untuk kedatangan Tuhan. Mulai hari ini kita sebagai pemuda harus sebagai contoh bagi banyak orang. Dan jangan pernah malu mengikut Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah malu memperanakkan kita. Padahal kita adalah orang berdosa. Tuhan sendiri tidak malu menganggap kita sebagai anaknya. Masa kita seorang anaknya tidak memberikan waktu kepadanya, tidak setia kepadanya dengan cara bertekun membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Itulah dasar utama kita menjadi seorang pemuda Kristiani yang bisa diteladani. Dasar pertama, kita harus membaca firman Tuhan, bertekun membaca itu. Karena segala sesuatu itu berasalnya dari perkataan Tuhan. Itulah nanti yang mengatur kehidupan kita.
itu Roh Kudus akan turun terhadap kita untuk menjadi seorang pemuda yang kuat, pemuda yang bisa diteladani. Yang kedua, bertekun dalam membangun. Bertekun dalam membangun di sini, membangun yang dimaksud di sini adalah membangun kepribadian kita. Seorang pemuda harus mempunyai cita-cita. Apa yang jadi dasar kita pertama untuk menggapai cita-cita yang dikehendaki Tuhan? Dengan membangun kepribadian kita itu. Apabila kepribadian kita itu sudah terbangun, yakin dan percayalah semua akan jadi terbangun sendiri, baik materi, keluarga, dan lain sebagainya yang berhubungan tentang dirimu sendiri. Akan terbangun sendirinya itu ketika engkau bertekun dalam membangun. Ketika engkau membangun kepribadianmu kepada Tuhan, mendekati dirimu kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, bertekun dalam mengajar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita sudah memiliki ketujuh poin ini, atau ketiga poin ini, maka kita dengan sendirinya kita sudah mengajar orang lain. Di saat Tuhan sudah datang, kita sebagai pemuda sudah siap dan sudah mempunyai modal untuk tiket kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita harus bertekun. Yang pertama tadi bertekun membaca firman Tuhan. Yang kedua bertekun dalam membangun kepribadian kita kepada Tuhan. Membangun kedekatan kita, hubungan kita itu kepada Tuhan. Dan ketiga bertekun dalam mengajar. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi refleksi penutup bagi firman Tuhan pada saat ini. Katakan, Tuhan sangat mengandalkan pemuda untuk memberikan firman dan kehendak Tuhan. Dan sekarang kita sebagai pemuda harus siap untuk itu. Tuhan mengorbankan semuanya untuk kita karena kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, jadilah pemuda yang kuat bersama Tuhan. Hiduplah dalam Tuhan. Libatkan Tuhan dalam hidupmu, supaya engkau menjadi pemuda yang kuat. Dimulai dari perbuatanmu, tingkah lakumu atau perkataanmu, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan dirimu akan terbangun juga ketika engkau hidup di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah segala firman yang telah kami dengarkan bisa kami paparkan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami menjadi pemuda yang bisa diteladani Tuhan. Khususnya mulai dari perkataan kami, perbuatan kami. Jadikanlah kami pemuda yang kuat Tuhan. Jadikanlah kami pemuda yang bisa diteladani, khususnya untuk dekat di hadapan-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, agar kami bisa menjalankan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.